Ya Rasulullah, ayyul a'mal afdal. Wahai Nabi, amal apa yang paling utama wahai Rasulullah? Rasulullah pun menjawab, as-salatu ala waktiha. Salat di awal waktu. Mudah-mudahan salat kita yang di awal waktu ini senantiasa diberikan pahala yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara kegiatan ibadah yang seperti inilah Bapak Ibu yang membuat hati kita itu nyaman, pikiran kita tenang. Kadang-kadang orang berpikir bahwa ketenangan, kenyamanan itu dengan duit yang banyak. Berapa banyak orang yang duitnya bertumpuk-tumpuk tapi hidupnya tak tenang. Kadang orang berpikir kalau pangkatnya tinggi hidupnya akan bahagia. Berapa banyak orang pangkatnya tinggi, hidupnya kacau. Jadi tak ada jaminan harta, jabatan, tahta, wanita, semuanya yang menjamin kehidupan kita menjadi tenang. Yang membuat hati kita tenang itu apa Pak Ustaz? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang membuat hati kita nyaman, tenang, adem, ayem, bahagia di saat mulut kita berzikir kepada Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Di saat mulut kita beristighfar kepada Allah. Di saat mulut kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Di saat kepala kita ini menyentuh sejadah atau lantai, bertadarruk, huduk, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah kita mendapatkan ketenangan, kenyamanan. Kadang-kadang orang enggak, di saat pikirannya mumet, hatinya galau, dia malah pergi ke sungai dia, masuk pantai, di tepi pantai dia merenung di situ. Dilihatnya kapal-kapal mengeluh. Pulang, ternyata galaunya tak hilang. Kenapa? Pantai tidak bisa membuat orang tenang. Yang hanya membuat tenang, adem ayem adalah Allah. Karena Allah khaliqu kulli syai'in. Allah yang menciptakan hati dan apa yang ada di dalam hati kita. Maka Allah yang punya kontrol terhadap hati kita. Maka di rumah ibadah yang seperti inilah hati kita akan menjadi nyaman. Pak Ustaz, saya ini Pak Ustaz sudah berzikir Pak Ustaz, tapi tak tenang hati saya, tambah galau hati saya. Perlu dicek, mungkin zikirnya kita ini hanya di lisan, tidak ada di hati. Pikiran kita ke A, mulut kita ke B, hati kita ke C. Tak connect zikir kita kepada Allah. Kita ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, sambil kepikiran yang ada di bawah tubuh sajid. Inna salat tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat yang kita lakukan itu bisa melindungi diri kita daripada perbuatan fahsya dan kemungkaran. Kalau kita pengen bebas dari segala maksiat, pengen hidup tenang, nyaman, adem, bahagia, sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustaz, saya ini kan sholat Pak Ustaz, tapi masih galau saya, masih bermaksiat saya Pak Ustaz. Bagaimana sholat kita mau diterima sedangkan kita Allahu Akbar di dalam otak kita empe-empe rempah kuning yang memikirkan lauk pauk yang kita tinggalkan di saat berbuka tadi karena untuk sholat dulu sebentar. Nah, makanya kalau sholat maghrib ini, sholat maghrib bacanya inna a'tayna saja. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Syani'aka wal abtar. Kenapa? Imam dengan makmum di dalam otaknya sama, memikirkan apa yang ada di bawah tudung saji. Jadi kalau zikirnya lama, zikirnya lama, ya Allah, imam ini tidak pandai, tak ngerti dia nih. Kalau kita ini lapar, tidak makan sekalipun. Jadi kalau kita sholat maghrib, kita berhenti makan sebentar karena sholat maghribnya lama-lama. Apalagi sholat maghrib pakai baju sholat yasin. Mungkin semenit yang ingat Allah, 99 menitnya
ada di bawah tudung saji pikiran kita. Allah lebih. Jadi kapan solat kita itu benar-benar bermakna? Di saat Allahu Akbar, pikiran kita kepada Allah. Allahu Akbar, hati kita bersama Allah. Allahu Akbar, benar-benar kekhusyuan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini, ibadah-ibadah seperti inilah Bapak Ibu yang membuat kehidupan kita semakin tenang, semakin nyaman. Makanya para pejabat-pejabat yang soleh, yang baik, yang bagus itu, di saat mereka mumet memikirkan rakyat, bukan mereka terbang ke Jakarta, terbang ke luar negeri, cari pantai, cari hotel yang mahal, kemudian santai-santai di sana. Karena mereka tahu yang membuat hati mereka tenang, nyaman itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat mereka galau, mereka masuk masjid. Kalau dewan kita ada Pak Kudi, kalau galau masuk masjid dia. Masjid As-Sudur, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dewan yang pernah saya dulu promosikan dulu di sini. Masya Allah. Jadi dewan terhadap beliau. Saya pun diundang berbuka puasa dengan dikasih kambing saya, makanya saya tidak khusyuk tadi sholat. Saya kepikiran kambing, Masya Allah. Pikiran saya itu kambing yang belum saya makan di saat tadi berbuka. Saya berharap besok pertama cepatlah kau imam cepat. Ternyata beliau pun respect. Langsung Yasin, Allahu Akbar, Sami Allah. Masya Allah. Jadi dewan itu seperti itu, pejabat itu seperti itu. Selain dia memerintah, berkhidmat kepada umat, juga dia sadar bahwa dia punya Tuhan. Dia beribadah, tunduk, patuh kepada Allah. Kalau ada pejabat dia takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tanda kalau dia akan amanah. Tapi kalau ada pejabat sholat jarang, belang-belang kambing, hadir kegiatan malas, tanda dia kalau dia itu tidak amanah. Kenapa? Dengan Tuhan dia tidak takut, apalagi dengan manusia. Jadi kehidupan kita di muka bumi ini kadar seberapa besar kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur berada di pertengahan bulan Ramadan di malam 18. Mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awsatuha maghfirah kata Rasulullah. Pertengahan bulan Ramadan ini adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya tidak bisa panjang lebar dari tausiah agama ini karena kita belum sholat tarawih. Karena pikiran saya dengan Bapak Ibu mungkin sama-sama, mudah-mudahan ceramahnya jangan lama-lama dan nanti imamnya baru bisa kebaca Yasin Allahu Akbar saja. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Terima kasih banyak kepada masyarakat Bapak Ibu yang sudah menerima safari dakwah kami bersama Majelis Taklim Syababul Hijrah, yang mudah-mudahan amal Bapak Ibu terutama Pak Dewan, terima kasih banyak telah menyambut kami dengan semaksimal mungkin. Allah yang membalas Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, bisa menyempurnakan bulan Ramadan dengan penuh ibadah dan takwa kepada Allah sehingga kita mendapatkan berkah daripada bulan Ramadan. Kita dibebaskan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhirat kita di surganya Allah ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, dan semuanya keluarga kita, sanak famili kita dipanjangkan umur, sehat walafiat, diberikan kelancaran dalam segala aspek kehidupan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.